Halo minasan, konnichiwa. Hari ini saya Miss Oliver kembali lagi dengan pembelajaran yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang teorema limit. Sebelumnya pernah gak sih kalian belajar tentang limit? Mungkin dulu mungkin nanti ketika adik-adik yang masih ke SMP atau mungkin kakak-kakak yang sudah kuliah mungkin sudah pernah bertemu nantinya. Untuk adik-adik mungkin akan bertemu saat nanti SMA, dan untuk kakak-kakak yang sudah kuliah pasti juga pernah bertemu, nanti bakal ketemu nanti. Tapi untuk biasanya untuk di SMA, SMK, untuk di tentang ini jarang untuk limit. Biasanya untuk di peminatan yang paling sering itu logaritma. Yang paling saya ingat itu logaritma. Limit ada, cuma memang ibaratnya masih dasar. Kita langsung masuk materi ya. Oke, di sini ada teorema limit. Kebanyakan pembaca akan setuju bahwa membuktikan keberadaan limit dengan menggunakan definisi ini ya. Definisi E kurang dari delta dari sebab di depan, dari sebab sebelumnya ya. Selain memakan waktu juga sukar, itulah sebabnya mengapa teorema tersebut ini disambut dengan baik. Teorema kita yang pertama sangat penting. Dengan teorema ini kita dapat menangani hampir semua masalah limit yang akan kita hadapi nanti. Oke, kita langsung masuk ke ini ya, materinya. Di sini ada teorema limit utama. Misalkan n suatu bilangan positif, k konstanta, serta f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka yang pertama, limit x mendekati C, k sama dengan k. Memang di sini tulisannya x mendekati C. Tapi biasanya ini tidak berpengaruh jika di sini hanya sebuah angka. Jika di sini hanya sebuah angka, jadi K itu sama dengan bilangan bulat ya. Sama dengan A. Intinya pokoknya K itu sama dengan bilangan bulat. Tuh. Selanjutnya, limit X mendekati C dengan X sama dengan C. Nah, di sini kan X. Di sini X. Lalu di sini X. X mendekati C. Jadi bisa dikatakan X itu sama dengan C. Jadi X itu sama dengan C. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada limit X mendekati C, K dikali Fx sama dengan K, limit X mendekati C, Fx. Jadi K ini kan tadi sesuai ini ya, K itu langsung dapatkan hasilnya. Ini kan dikali, berarti kalau ini fungsinya itu ada dua teman-teman. Jadi ada limit X mendekati CK, ada juga limit X mendekati C, Fx. Jadi ada dua limit sebenarnya di sini. Hanya saja ini langsung di ini. Jadi ini saya kasih contohnya ya. Saya kasih penjelasannya sedikit. Oke. Sini kita limit. Ini. Jadi di situ ada limit X mendekati C di sini K. Nah, habis itu dikalikan dengan limit X mendekati C, sini F dan kurung. Aduh, kepencet apa ini teman-teman?
sedikit ya. Seperti ini. Oke, F dalam kurung X. Nah, kan tadi seperti apa tadi ya? Jika lim X mendekati K, hasilnya itu adalah K. Dikali dengan limit X mendekati C, Fx. Makanya hasilnya seperti ini. K-nya tadi sudah didapatkan, lalu limit X mendekati C, Fx. Kan kita belum tahu fungsi fx ini apa, jadi kita masih tuliskan seperti ini. Jika fungsi fx-nya sudah diketahui, baru kita langsung masukkan gitu. Selanjutnya ada limit x mendekati c dengan fx ditambah gx, maka hasilnya limit x mendekati c fx plus ditambah limit x mendekati c gx. Ini hampir sama seperti ini tadi ya, seperti ini. Ini sama ini hampir sama ya, hanya saja bedanya ini dijumlahkan, ini dikalikan gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada limit x mendekati c fx sama dengan fx. Oh, ini harusnya bukan di sini, teman-teman ya. Sini bukan di sini, tapi di sini harusnya. Baru makanya hasilnya ini. Ini yang bersama sama yang nomor 4 tadi. Hanya saja ini tipe yang pengurangan. Nah, selanjutnya ada limit x mendekati c f dikali gx sama dengan limit x mendekati 1 F mendekati 1 X. Oh, ini salah ini teman-teman. Ini harusnya di sini masih C juga. Harusnya di sini masih C juga ya. Jadi limit X mendekati C Fx, limit X mendekati C Gx. Ini sama seperti ini, hanya saja di sini menggunakan bilangan bulat, sedangkan di sini dua-duanya fungsi. Selanjutnya limit X mendekati C fx per gx, maka limit x mendekati c fx dibagi dengan limit x mendekati c gx, asalkan untuk limit x mendekati c gx itu tidak boleh sama dengan 0. Jika nilainya 0, maka tidak ada penyelesaiannya. Selanjutnya ada limit x mendekati c dikali dengan fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c fx pangkat n. Jadi, ketika di sini ada suatu pangkat yang mengkurungkan sebuah fungsi, maka limitnya juga ikut dipangkatkan. Gitu. Selanjutnya, di sini ada limit x mendekati c, n akar fx sama dengan n akar limit x mendekati c fx, asalkan limit x mendekati c fx lebih besar daripada 0 ketika n-nya genap. Nah, ini penjelasannya. Hasil-hasil yang penting ini akan mudah diingat jika kita pelajari dalam kata-kata. Misalnya, pertanyaan pada diterjemahkan sebagai limit suatu jumlah adalah jumlah dari limit-limit. Tentu saja teorema A tadi di atas perlu dibuktikan. Kita tunda pekerjaan tersebut sampai di akhir sebab ini ya, teman-teman.